Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan makalah kami tentang takwil. Yang pertama yaitu pengertian takwil. Menurut Abdul Wahab Khalaf, takwil adalah memalingkan lafaz dari zahirnya lantaran ada dalil yang menguatkannya. Kemudian menurut Ibnu Jauzi, takwil adalah memalingkan ucapan dari maudhu'nya kepada apa yang diperlukan untuk menetapkannya kepada dalil, yang kalau tidak demikian maka zahirnya lafaz tidak ada ditinggalkan. Selanjutnya, menurut Wabah Al-Zuhaili dalam usul fikih Islam, takwil adalah memalingkan zahir lafaz dari pemakaian asalnya kepada makna yang lain dari zahirnya dengan dikuatkan oleh dalil. Kemudian, menurut para ulama usul fikih dan mutaakhirin, takwil adalah memalingkan lafaz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah karena ada dalil yang menyertainya. Selanjutnya, syarat-syarat takwil. Untuk menghindari tergelincirnya tujuan dari sebuah takwil dan kehentian terhadap takwil, maka para ulama memberi syarat-syarat takwil dalam mengambil istinbat hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lafaz yang ditakwilkan harus mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan. Yang kedua yaitu takwil harus bersandar kepada dalil yang mengarahkan makna zahir kepada makna baru. Yang ketiga yaitu lafaz untuk dapat menerima takwil seperti lafaz zahir dan lafaz nas. Dan yang keempat ada hal yang mendorong kepada kemungkinan adanya takwil seperti bentuk lahir lafaz berlawanan dengan kaidah yang berlaku atau berlawanan dengan dalil yang lebih tinggi dari dalil itu. Nama saya Elvi Sahara. Saya akan melanjutkan dari rekan saya tadi, yaitu tentang macam-macam takwil. Macam-macam takwil itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, takwil ditinjau dari keseluruhannya. Takwil ditinjau dari keseluruhannya itu dibagi pula atas 2 bagian. Yang pertama, takwil makbul. Takwil makbul adalah pengalihan dari makna lahir suatu lafaz dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Yang kedua itu takwil gairu makbul. Takwil gairu makbul adalah pengalihan dari makna lahir suatu lafaz dan tidak memenuhi syarat-syarat dan bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Yang kedua itu adalah takwil ditinjau dari pengalihan maknanya. Takwil ditinjau dari pengalihan maknanya itu terbagi pula atas 3 bagian. Yang pertama, takwil jauh. Takwil jauh adalah pengalihan dari makna lahir suatu lafaz yang sangat jauh sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana. Mengenai takwil kepada makna yang jauh, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu ulama Syafi'i berpendapat takwil harus dekat dari makna lainnya dan tidak boleh dengan makna yang jauh. Sementara ulama Hanafiyah tidak menggunakan persyaratan tersebut. Mereka hanya mensyaratkan dengan dalil yang sesuai dengan syarat dan tidak menyalahinya. Akibat dari perbedaan pendapat ini, terjadi pula perbedaan dalam pengambilan hukum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya maka beri makanlah 60 orang miskin. Yang kedua itu takwil dekat. Takwil dekat adalah pengalihan dari makna lahir suatu lafaz yang tidak jauh sehingga dapat diketahui dengan dalil yang sederhana. Misalnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat maka basuhlah wajah kalian. Yang ketiga itu takwil batil. Takwil batil adalah pengalihan dari makna lahir suatu lafaz yang jauh dan tidak ada dalil yang menguatkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh para Syiah dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Quran surah Al-Baqarah ayat 67. Baik, yang ketiga itu takwil ditinjau dari objeknya. Terbagi atas menjadi 2 macam. Yang pertama, takwil Al-Quran atau hadis Nabi yang diduga mengandung bentuk penyamaan sifat Tuhan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia. Padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya. Misalnya dalam mentakwilkan tangan Allah kepada kekuasaan kemurahan Allah. Yang kedua itu takwil Al-Quran atau hadis Nabi yang khususnya berlaku dalam hukum taklifi.